Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankanlah dalam kesempatan yang berbahagia ini saya memperkenalkan diri. Nama Dr. Hartana SHMH. Saya adalah dosen tetap program Pasca Sarjana Magister Hukum Universitas Bung Karno. Saya ingin menyampaikan rencana pembelajaran studi untuk mata kuliah Sosiologi Hukum. Rencana pembelajaran semester atau RPS program studi ilmu hukum, nama mata kuliah Sosiologi Hukum, bobot 2 SKS, dosen Dr. Hartana SHMH. Universitas Bung Karno, Fakultas Pasca Sarjana program Magister, program studi ilmu hukum, mata kuliah Sosiologi Hukum, bobot 2 SKS. Mata kuliah Sosiologi Hukum ini bertujuan supaya mahasiswa mempunyai pemahaman yang mendalam disertai perenungan-perenungan terhadap teori-teori sosiologi hukum, dan mahasiswa didorong serta difasilitasi untuk aktif mencari dan menemukan konsep mengenai sosiologi hukum. Kemudian capaian pembelajaran lulusan atau CPL, materi yang ingin disampaikan, pokok bahasan, ini materi pokok. Yang pertama adalah konsep sosiologi hukum. Ini ada sub pokok bahasan terdiri dari yang pertama konsep dasar sosiologi hukum, kemudian yang kedua konsep ilmu hukum dan sosiologi hukum. Kemudian pokok bahasan yang kedua ini teori-teori ilmu hukum. Ini terdiri dari konsep teori hukum alam, kemudian konsep teori moralitas hukum, konsep teori kedaulatan dan pemerintah dalam hukum, kemudian konsep teori legitimasi dan validitas hukum. Selanjutnya adalah konsep teori grand mort, konsep teori badan hukum, teori pacta sunt servanda, teori hukum yang merekayasa masyarakat, dan teori kriminologi kritis. Selanjutnya kegiatan pembelajaran atau metode. Yang pertama, kegiatan pembelajaran dilakukan dengan mengedepankan pendekatan student center learning atau pembelajaran berpusat pada mahasiswa. Dan yang kedua, ada 4 kegiatan atau metode utama yang akan dilaksanakan dalam perkuliahan, yaitu yang pertama, presentasi oleh dosen atau ceramah, kemudian diskusi kelas berbasis kelompok, studi kasus lapangan, dan yang terakhir adalah penugasan. Kemudian untuk tugas, ada 3 tugas utama yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama perkuliahan 1 semester, yaitu yang pertama, membuat makalah kelompok dan mempresentasikan dalam diskusi kelas. Kemudian yang kedua, membuat resum bahan kuliah pada pertemuan sebelum UTS dan sebelum UAS, ini tugas individu. Dan yang ketiga, membuat penjelasan atau istilah semacam glossary untuk berbagai istilah atau konsep penting yang ditemukan dalam perkuliahan. Dan yang keempat, melakukan dan membuat laporan. Untuk penilaian, ini menggunakan metode atau teknis. Yang pertama adalah tes tulis, UTS dan UAS. Kemudian penilaian produk. Ini merupakan rangkuman materi, penilaian makalah dan glossary. Kemudian yang selanjutnya adalah penilaian produk atau penilaian makalah, laporan hasil dari studi kasus. Dan selanjutnya penilaian juga meliputi kinerja atau penilaian presentasi dalam diskusi kelompok, partisipasi dalam perkuliahan. Kemudian juga penilaian sikap dan perilaku selama mengikuti kuliah, ketaatan terhadap aturan. Selanjutnya adalah instrumen yang digunakan. Yang pertama, naskah soal UTS dan UAS. Kemudian skala penilaian atau rubrik untuk menilai makalah, laporan hasil studi kasus, dan presentasi dalam diskusi. Dan selanjutnya adalah pengamatan perilaku selama mengikuti perkuliahan. Selanjutnya, komponen dan proporsi penilaian. Yang pertama, tugas ini diberi bobot 10%, kemudian ada UTS, ini bobotnya adalah 40%, dan UAS 40%. Selanjutnya kehadiran
10%. Selanjutnya mengenai peraturan dan tata tertib. Untuk tata tertib ini mahasiswa diharap hadir dalam perkuliahan tatap muka minimal 75% dari jumlah pertemuan ideal. Selanjutnya adalah sumber referensi. Sumber referensi ini cukup banyak sekali, bisa disampaikan 5 yang paling penting adalah ini buku dari karangan Anto Rusli, ini manfaat dan kegunaan mempelajari sosiologi hukum, ini tahun 2018. Kemudian yang kedua American Bar Association, The Supreme Court and Oaths Justice, ini terbitan Cisagu tahun 1987. Kemudian yang ketiga adalah Aristoteles, ini etik terjemahan ke dalam bahasa Inggris, ini dari Jack Thompson dan Harmonsworth. Kemudian yang selanjutnya adalah tulisan Atiyah, PS Promise, Moral and Law, Oxford, Clarendon Press, tahun 1981. Kemudian yang kelima adalah Baker Forces and Co. Ens, Jurisprudence in Action New York, USA, tahun 1957. Ini kira-kira 5 referensi yang utama. Selanjutnya banyak referensi yang bisa diakses juga melalui internet maupun buku-buku terbitan yang lain. Kemudian rincian dan rencana kegiatan. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah, ini yang pertama adalah menguasai konsep sosiologi hukum dan pemahaman mengenai sosiologi hukum. Dan yang kedua, menguasai dan memahami hukum yang berlaku berdasarkan sosiologi hukum. Yang ketiga, menguasai teori-teori sosiologi hukum. Dan yang keempat, menerapkan teori-teori sosiologi hukum pada hukum yang berlaku saat ini dan mempunyai pemikiran yang ideal pada hukum yang berlaku saat ini dan yang akan datang. Demikian RPS mata kuliah sosiologi hukum. Selanjutnya berikut kami tampilkan video pembelajaran di kelas sebagai berikut. Selamat siang, salam sehat buat kita semuanya, para mahasiswa yang berbahagia. Pada siang hari ini kita akan melakukan perkuliahan sesuai dengan jadwal yang ada adalah kuliah sosiologi hukum. Jadi yang akan kita pelajari dalam sosiologi hukum ini, yang pertama adalah kita akan menyampaikan kontrak perkuliahan kita, kemudian pengenalan secara luas mengenai materi, dan kemudian pengantar sosiologi hukum itu sendiri. Di dalam kontrak perkuliahan ini sebagai acuan ya, apa yang akan kita kerjakan, kemudian apa beban-beban yang perlu kita laksanakan. Yang pertama adalah evaluasi pembelajaran atau komponen penilaian dari hasil perkuliahan kita. Jadi hasil perkuliahan kita itu hanya untuk mengetahui kira-kira sejauh mana yang bisa kita serap gitu, apa yang kita berikan, kemudian apa yang rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi bisa serap itu seperti apa. Nanti akan kita atur sebagai berikut. Yang pertama adalah mengenai partisipasi. Jadi partisipasi ini nanti akan kita beri bobot 10% kira-kira. Nah, di situ teman-teman bisa nanti misalnya mengajukan pertanyaan yang sebagai partisipasi di dalam aktivitas perkuliahan kita. Kemudian nanti juga ada tugas atau makalah. Tugas atau makalah ini akan kita berikan. Ini untuk satu untuk pemahaman, menambah pemahaman. Kemudian yang kedua juga nanti akan bisa digunakan sebagai perbaikan. Jadi misalnya teman-teman UAS-nya misalnya agak pusing gitu ya, jadi nilainya kurang baik, nanti bisa diberikan dari tugas atau makalah yang saudara kumpulkan nanti. Ini tugasnya juga 10%, sehingga nanti ada ujian tengah semester di mana setelah perkuliahan kita mencapai 6 kali ya, jadi ini untuk
kelas kita ini setelah 6 kali pertemuan kita akan melakukan ujian semester, dan nanti pada akhir perkuliahan setelah 12 pertemuan kita akan melakukan ujian akhir semester untuk mengetahui sampai di mana kita menyerap ilmu yang kita pelajari bersama ini. Jadi kira-kira 10%, 10% dan 40%, 40%. Cukup angka yang cukup aman saya kira. Nah, ini kira-kira distribusi materi yang akan kita berikan mulai dari perkuliahan pertama, kedua, ketiga, keempat. Nah, ini mengenai yang pertama ini yang pada hari ini kita lakukan, yaitu ada kontrak perkuliahan, kemudian nanti ada pengenalan materi secara luas, kemudian pengantar sosiologi hukum dan pengertian sosiologi hukum. Nah, ini nanti akan dilanjutkan dengan pertemuan selanjutnya, pertemuan 1 sampai dengan pertemuan ke-12 nanti akan kita bagikan materi-materi yang terpampang di depan. Jadi dalam mempelajari sosiologi hukum ini kita akan mulai dengan secara umum. Jadi permasalahan hukum itu biasanya lebih kompleks di negara berkembang, termasuk di Indonesia dibandingkan negara-negara maju. Masalah politik, masalah sosial dan ekonomi ini sangat erat kaitannya dengan masalah hukum. Kita tahu ya gitu, misalnya setiap kali misalnya Lebaran atau akhir tahun ini kan di masyarakat ada budaya mudik gitu ya. Itu di situ perilaku masyarakat itu bagaimana harus mengatur transportasinya untuk kembali ke kampungnya, kemudian harus mempersiapkan bekalnya, sangunya itu nanti di kampung nanti akan memutar perekonomian di daerah. Ini adalah termasuk peristiwa-peristiwa sosiologi yang akan kita pelajari. Di samping itu juga masalah politik ini yang 5 tahunan ini ya, 5 tahunan di sana ada gesekan-gesekan dengan tetangga, bahkan dengan pacar atau dengan istri pun kadang-kadang berbeda pendapat itu. Nah, itu yang fenomena yang sangat menarik gitu. Jadi kita akan pelajari juga di dalam sosiologi hukum ini. Nah, kemudian ada pertanyaan umum yang harus dijawab adalah apa arti sosiologi hukum dan apa yang dipelajari dalam sosiologi hukum. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini akan sangat membantu untuk mempertimbangkan keterkaitan antara tindakan mereka yang terlibat dalam hukum dan sebaliknya. Jadi seperti yang saya katakan tadi. Kemudian selain itu ada pemahaman tentang hukum sebagai alat pengelolaan masyarakat, perannya dalam perubahan sosial dan contoh kesadaran dan kepatuhan hukum akan membantu menjawab 2 pertanyaan di atas. Nah, ini kompetensi sosiologi hukum, ini ada 2 kompetensi. Yang pertama adalah memahami sosiologi hukum dan posisinya dalam jurisprudensi. Kemudian yang kedua adalah menekankan keterkaitan antara hukum dan fenomena sosial lainnya. Nah, ini kita sampai kepada pengantar sosiologi hukum secara konteks. Coba kita ikuti dulu. Jadi yang pertama bahwa perlu dipahami bahwa manusia itu memiliki naluri untuk kehidupan berdampingan atau hidup dengan manusia lain. Jadi kalau keteraturan hidup bisa bersifat subjektif, hidup bersama menimbulkan keinginan dan kemauan untuk hidup teratur. Kemudian subjektivitas ini sering menjadi sumber konflik, seperti yang ada terjadi di masyarakat kita gitu ya. Kemudian keadaan ini harus dicegah demi menjaga keutuhan dan kebutuhan masyarakat. Nah, ini kebutuhan masyarakat ini juga masyarakat yang sangat bervariasi. Masyarakat kita mulai dari masyarakat yang rendah sampai masyarakat yang tinggi. Di Indonesia ini sangat heterogen, di desa dengan di kota ini sangat beda. Kemudian ada pemikiran yang demikian itu bersumber dari pemikiran normatif atau filosofis yang disebut dengan sosiologi. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan pola perilaku masyarakat melalui proses spesialisasi telah tumbuh cabang ilmu sosiologi, yaitu sosiologi hukum yang timbul pada perilaku tertentu yang sedang kita pelajari pada siang hari ini.
Nah, ini bahwa sosiologi hukum itu pada hakikatnya adalah dua istilah ilmu yang menjadi satu, yakni kata sosiologi yang memiliki arti ilmu pengetahuan tentang masyarakat, kemudian dan hukum yang bermakna aturan yang terjadi karena penyesuaian terhadap berbagai bentuk gejala sosial yang ada di dalam masyarakat. Selanjutnya adalah oleh karena itu istilah sosiologi hukum dianggap sebagai ilmu pengetahuan yang mengkaji kehidupan masyarakat dalam pandangan ilmu hukum sebagai upaya penciptaan keteraturan sosial yang terjadi di dalamnya. Nah, ini seperti pertanyaan kita pada awal tadi, jadi apa itu sosiologi hukum? Nah, dalam usaha untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang arti hukum, seringkali dikemukakan bagaimana hukum itu seharusnya. Bagi mereka yang menelaah masyarakat secara empiris, hal itu sangat sulit untuk diterima karena fakta harus dipisahkan dengan keadaan yang seharusnya terjadi. Namun demikian, hal ini bukan berarti hasil-hasil pemikiran tersebut sama sekali tidak berpengaruh terhadap perkembangan sosiologi hukum di masa kini. Sosiologi hukum pada hakikatnya lahir dari hasil-hasil pemikiran para ahli pemikir, baik di bidang filsafat hukum, ilmu hukum, maupun ilmu sosiologi hukum itu sendiri. Nah, sekarang selanjutnya adalah mengenai kaitannya dengan sosiologi hukum, itu adalah mengenai filsafat hukum, di mana filsafat hukum ini juga kita ajarkan juga, dan bahkan nanti juga akan diajarkan juga mengenai filsafat Pancasila, karena Pancasila ini adalah merupakan dasar negara kita yang menjadi dasar juga dari aktivitas di Universitas Bung Karno ini. Nah, ini beberapa hal yang menjadi penyebab mengapa beberapa tokoh atau ahli hukum ini melibatkan diri dalam pemikiran filsafat hukum dan ilmu hukum. Ini seorang guru besar sosiologi dari Universitas Indonesia, ini Profesor Suryono Sukanto, mengungkapkan beberapa penyebab para tokoh atau para ahli hukum tersebut menerjunkan diri dalam bidang filsafat hukum, antara lain dikarenakan timbulnya kebimbangan akan kebenaran dan keadilan dari hukum yang berlaku. Timbulnya berbagai pendapat dari berbagai pemikir ini terkait ketidakpuasan terhadap hukum yang berlaku. Nah, ini letak filsafat hukum, kemudian ada ilmu hukum dan sosiologi hukum. Dari peraturan dialektika filsafat hukum dan ilmu hukum itu lahirlah sebuah hal yang bernama sosiologi hukum, sehingga dapat ditarik benang merah untuk menggalinya secara lebih komprehensif. Lalu apa sebenarnya yang dimaksud dengan hakikat sosiologi hukum? Apa saja aliran-aliran yang ada dalam sosiologi hukum? Apa saja konsep-konsep dalam sosiologi hukum, serta berbagai pertanyaan lain akan dibahas dalam mata pengajaran sosiologi hukum ini. Lanjut. Nah, ini kira-kira materi-materi ya yang sudah kita susun nanti akan disampaikan di dalam perkuliahan ini, dan tadi saya berjanji akan memberikan sebuah contoh. Kira-kira ya saya awal-awal dulu juga agak susah juga membedakan antara hukum dan sosiologi hukum. Gitu. Nah, kira-kira ada yang tahu ini mengenai perbedaan antara hukum dan sosiologi hukum? Silahkan, siapa sebutkan nama sama nomor mahasiswa? Nama saya Mulyadi. Nomor mahasiswa saya 2202230003. Baik, silahkan Mulyadi. Menurut saya hukum itu adalah suatu aturan yang tertulis yang mempunyai sanksi. Ini saya secara sederhana. Iya. Dengan sosiologi itu adalah sosiologi hukum atau hukum ya, Pak? Sosiologi hukum. Hukum dan sosiologi hukum. Suatu aturan yang hidup dari kebiasaan masyarakat sendiri, masyarakat tertentu. Ya, baik. Terima kasih. Ini jawaban yang cukup bagus dari teman kita, Mas Mulyadi. Dari secara teori adalah seperti itu, Pak.
saya beri kesempatan barangkali ada satu atau dua yang mau menyampaikan pertanyaan, dipersilahkan barangkali ada yang penasaran bertanya gitu. Ya, silahkan sebutkan nama dan nomor mahasiswa. Nama saya dibuka 222 1072, Pak. Ya, baik. Tadi di slide disebutkan adanya mengenai tadi ada antara sosiologi hukum dan jurisprudensi. Saya tanyakan adalah apa kaitannya Pak antara sosiologi hukum dan jurisprudensi? Ya, udah itu aja. Ya, baik. Jadi pertanyaannya bagus ini Mas Didit. Jadi hubungan antara sosiologi hukum dan jurisprudensi gitu ya. Memang jurisprudensi dan sosiologi hukum ini sangat erat kaitannya ya, sama-sama merupakan cabang dari hukum. Kalau jurisprudensi ini kira-kira kurang lebih bahwa jurisprudensi ini terkait dengan teoritis gitu yang ada di hukum itu sendiri gitu. Kemudian kalau sosiologi hukum ini akan mempelajari gejala-gejala yang ada di dalam masyarakat. Tadi seperti yang saya tanyakan, jadi kedua-duanya itu merupakan cabang dari ilmu hukum. Yang satunya itu sangat berkonsentrasi terhadap teoritis, aturan-aturan juga. Kemudian yang satunya sekali akan mempelajari fenomena yang ada, fenomena atau gejala-gejala yang ada di masyarakat, serta bagaimana menjawab atau merespon gejala-gejala yang terjadi di masyarakat tersebut gitu. Kurang lebihnya seperti itu, Mas Didit. Cukup jelas? Ya, terima kasih. Kemudian ada lagi, barangkali satu lagi, ada yang mau bertanya? Ya, silakan sebutkan nama dan nomor mahasiswa. Saya Faisal, Pak. NIM 2202310089. Izin bertanya, Pak, terkait dengan sosiologi hukum, sebenarnya apa yang dimaksud dengan sosiologi hukum itu tersendiri, Pak? Mohon. Ya, baik. Nah, ini pertanyaan yang baik dan sangat mendasar, karena kalau ini sendiri belum bisa kita kuasai, nanti untuk kedepannya juga nanti akan kurang tepat dalam kita mempelajari ilmu selanjutnya. Jadi ilmu sosiologi hukum ya, Mas ya. Nah, sosiologi hukum ini berasal dari dua kata, yaitu sosiologi dan hukum. Nah, sosiologi itu sendiri adalah ilmu tentang kemasyarakatan. Jadi ilmu yang membahas tentang kejadian yang ada di masyarakat. Kemudian hukum ini terkait dengan aturan-aturan yang perlu ditegakkan di masyarakat. Jadi sosiologi hukum ini merupakan ilmu yang mempelajari apa yang terjadi di masyarakat, mempelajari gejala-gejala yang ada di masyarakat tanpa harus melihat apakah itu melanggar hukum atau tidak gitu. Karena untuk melanggar hukum nanti bagiannya adalah dari ilmu hukum itu sendiri gitu. Ya, saya kira itu perkuliahan kita pada siang hari ini. Terima kasih atas perhatian, atas kerjasamanya, sehingga perkuliahan kita bisa kita laksanakan dengan baik, dan kita akan bertemu pada minggu depan. Salam sehat, salam semangat lagi bagi kita semua. Terima kasih, selamat siang.